Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Spooky Phone Nightmare Side. Malam hari ini, seperti biasa di Mas akan menelpon salah satu di antara kamu yang ingin berbagi pengalaman seramnya di Spooky Phone Nightmare Side. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Adu Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan ingat, jangan pernah nonton Spooky Phone Nightmare Side ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka, kuntilanak yang kita ini sih aku ya yang ngalamin. Udah pas aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak, jadi kayak ngebelakang gitu, terus kayak Di Spooky Phone Nightmare Side sekarang Dimas akan mendengarkan pengalaman seramnya karena sudah terhubung sama Adele di sini. Halo Adele, apa kabar? halo, baik Kak Dimas, apa kabar? Baik dong. Adele di mana nih Adele tinggalnya? Oke. Aku di Depok, Kak. Depok. Oke, siap. Jauh ya. Lumayan, tapi nanti deh kapan-kapan kita bisa main ke Depok deh untuk Oh ya main. Cari- Aku datang pasti. cari pengalaman-pengalaman seram di situ. Kayaknya banyak tuh tempat-tempat yang banyak hantunya. Oke. Adele, Oke. apa nih yang pengen kamu ceritain sekarang nih di Spooky Phone Night? Oke, jadi gini Kak, aku mau cerita tentang pertama kali aku bisa ngelihat hal-hal yang janggal, Wow, yang serius? horor sih. Kamu sekarang berarti bisa ngelihat yang gitu-gitu? Lumayan peka sih Kak, Oke. sampai sekarang pun gitu. Oke. Karena mungkin kalau misalnya sekarang udah mulai besar itu mungkin aku ngelihatnya nggak yang secara gamblang gitu loh. Yang paling kalau aku memang lagi peka banget, ya paling mukanya yang samar atau yang rambutnya ke depan, nggak yang bener-bener ngeliatin. Cuma aku ini mau cerita tentang waktu aku kecil tuh aku bener-bener diliatinnya tuh yang gamblang banget. Yang bener-bener sampai sekarang tuh aku masih terngiang-ngiang wajahnya tuh seperti gimana gitu. Oh, oke. Gimana cerita awalnya? Jadi gini, dulu kan aku tinggal di Jakarta ya Kak. Aku tinggal di Jakarta, di sana tuh banyak gang senggol gitu, di Jakarta Pusat. Jadi itu ceritanya awalnya itu aku ada di rumah pas mau maghrib, sekitar 10-15 menit sebelum maghrib. Aku disamper sama teman aku, sebutlah namanya Diana, buat nyamper teman aku yang satu lagi, namanya Nur gitu loh. Oke. Padahal ibu aku waktu itu udah wanti-wanti gitu, ngapain mau maghrib, jangan keluar pamali. Oh iya, anak Jangan kecil lah deh ya, gitu. betul. Nah aku tapi di sana juga anak kecil ya, yang namanya disamper ya udahlah main gitu. Aku cuma alasan ya udah sebentar aja kok Bu, sebentar gitu. Oke gitu. Ya udah, tapi kalau maghrib di rumah siapa dulu kek, jangan di luar gitu. Oke gitu. Nah akhirnya aku sama Diana jalanlah ke rumah teman aku yang satu nih, si Nur ini. Kebetulan rumah si Nur ini adanya di Gang Senggol. Jadi sempit gitu kan. Jadi pintu depannya dia itu berhadapan persis sama pintu belakang rumah orang. Oke, I see. Oke. Akhirnya udah kerasa nih ya. Udah gitu aku panggil kan, Nur gitu sama teman aku. Tapi nggak ada jawaban. Justru aku juga jadi vibes-nya tuh keeng gitu. Nggak ada yang lewat. Terus Nurnya juga istilahnya kan wajarnya kalaupun dia nggak boleh keluar, dia pasti nggak boleh keluar maghrib gitu, karena biasanya kayak gitu. Ada Tapi ini enggak, dulu, tapi ini tuh nggak ada jawaban, terus nggak ada yang lewat pula. Aku juga ngerasa di situ udahlah capek manggil mulu gitu. Nah maghrib tuh aku masih di luar. Oke, sampai Aku maghrib ingat kan di ibu situ. aku, sampai maghrib. Udah kayak gitu, ya udah aku bilang sama temen aku, udahlah Diana nggak keluar kita pulang aja gitu, maghrib juga. Oh ya udah. Nah kita berbalik badan dong. Nah kita berbalik badan, nah itu pas banget pintu belakang rumah orang. Disitulah aku ngelihat sosok itu pertama kali.
Itu perempuan. Dibilang raksasa juga enggak. Cuma dia tuh saking tingginya dia tuh hampir ke pintu gitu loh. 2 meteran lebih jadi lah ya. Tinggi badannya itu di atas rata-rata. Itu benar-benar wajahnya pucat. Dia menggendong sesuatu. Aku nggak tahu apa. Karena dulu kan aku kecil pendek gitu. Dia tinggi, dia gendong apa aku nggak tahu. Tapi dia tuh kayak nggak ngelihat kita. Jadi tatapannya tuh nanar ke depan gitu. Nah, aku main lihat-lihatan kan sama teman aku kayak, aduh, orang kita pasti lewat situ. Jadi kan letter L gitu ya kak, yang senggolnya. Okay. Jadi kita mau harus lewat situ gitu. Aduh, ini siapa ya gitu. Kok? Jadi yang aku lihat di situ latarnya itu kayak dapur rumah orang gitu loh kak. Kan pintu belakang ya. Iya. Dan itu kamu masih nyangka orang di situ. Dia tatapannya ke depan. Sama sekali nggak pedulin aku sama teman aku, dia gendong sesuatu, dan aku ngerasa kayak ini kayaknya bukan orang deh, kok gede amat ya gitu. Udah gitu pakaiannya kan memang terjuntai ke bawah gitu. Aku bilang sama Diana kita pulang aja deh gitu. Si Diana ini ngelihat juga. Jalan, aku lewatin dia, ya sudah ada suara tertawa gitu. Adel, aku langsung lari besok. Ya lo? Si Diana ini ngelihat juga atau cuman kamu yang lihat saat itu? Iya. Diana juga lihat. Si Diana ini ngelihat juga. Jadi gini loh kak, si Diana ini kata keluarganya ya, dia memang peka. Dan di situ justru aku ngerasa aku nggak peka, biasa aja gitu. Nah sejak dari kejadian situ, ya justru malah aku yang lebih peka daripada si Diana ini. Dan itu sangat jelas sekali. Nah, setelah beranjak dewasa, kamu kan masih tinggal di sana. Sampai kapan nih? Sampai SMP kah atau SMA? Masih tinggal di dekat rumah? Aku tinggal di Jakarta itu sampai kelas 6 SD. Oke. 1 SMP aku pindah ke sini. Nah, itu yang pertama kamu lihat. Nah, sampai akhirnya kamu meyakini bahwa wah, gara-gara kejadian itu gue jadi bisa ngeliat lagi nih seterusnya. Memang ada kejadian apa lagi setelah itu? Gimana kak? Putus-putus maaf. Oke. Setelah kejadian pertama yang di gang itu kamu lihat, itu kan jadi kayak akhirnya lo bilang inilah awal mulanya jadi bisa ngelihat dia lebih sensitif. Nah berarti setelah itu ada kejadian-kejadian lain yang terlihat juga si sosok-sosoknya. Jujur sampai kemarin malam pun masih mengalami. Wow. Cuma aku memang orangnya agak gimana ya kak, agak ya udahlah gitulah, selama nggak ganggu, selama mereka nggak bikin aku gimana ya udah. Oke. Selain sosok yang tadi nih, yang menyeramkan lagi sampai saat ini masih takutan lah kalau nginget-nginget, itu sosok apa? Pernah waktu itu ini di rumah baru sih, di rumah aku yang sekarang. Oke. Itu lebih ke apa ya? Karena dia kayak di mimpi, tapi dia bisa nyentuh aku gitu loh kak. Ngeri sih. Iya, itu serius. Itu jadi aku lagi kedatangan tamu nih. Kebetulan kan di rumah aku ini kamar cuma 2 ya. Satu kamar orang tua, yang satu kamar aku. Aku kedatangan kakak aku yang dari Priuk. Jadi dia tidur di situ sama suaminya. Aku tidur di depan TV. Dan itu bersinggungan sama satu jalur sama kamar mandi aku. Oke. Nah, di situ aku tidur, aku erep-erep nih kak. Kayak ada ditindihin gitu kan. Aduh, kenapa nih gitu. Nah, pas dierep-erep itu aku kayak semacam dipaksa buka mata gitu loh. Padahal aku nggak mau buka, cuma kayak ada yang maksa buka mata aku. Akhirnya aku buka mata aku, dan di depan mata aku itu ya sudah ada perempuan berdiri, rambutnya ke depan, semuanya putih, badannya sampai kulit-kulitnya putih, dan itu dia sedang bersiap untuk mencekik saya. Itu seriusan. Wajahnya mengerikan?
wajahnya tertutup rambut. Oke. Jadi kamu nggak kelihatan wajahnya, cuman rambut Enggak, semua menutup rambutnya wajah. ke depan. Oke. Nah di situ aku langsung tutup mata kan, karena memang kuda-kuda dia tuh udah kuda-kuda yang tangannya mau ke leher aku itu loh Kak. Jadi aku langsung tutup, aku ngarep udah mimpi gitu kan. Mimpi. Ternyata enggak berapa lama itu ada yang kayak neken leher aku. Kerasa, dan di depan muka aku itu kayak ditimpah rambut gitu loh. Jadi kayak dia memang ada di atas aku, tapi aku nggak mau buka mata saat itu. Cuman kerasa rambutnya ada, sentuhannya ya, ada. Sentuhannya ada di leher aku yang lumayan kayak kenceng gitu loh, kayak kok gitu. Kayak di kalau ingat sampai sekarang loh. Kayak tercekik gitu ya. Oke. Iya. Nah, makanya di situ aku panik. Jujur aku panik banget. Aku bingung mau baca apa tuh balik lagi kan. Ya udah dari situ aku pasrah, ya Allah gitu. Tolong gitu. Tolong, jadi itu benar-benar di dalam hati aja. Tapi itu lepas pas azan subuh. Azan subuh udah lepas gitu aja. Oke. Wow. Dan itu terjadi kadang-kadang terlihat sampai sekarang. Si sosok-sosok itu. Iya, terlihat. Yang paling kamu takutin dan paling malas kamu ketemu sosok apa sih? Perempuan sih Kak. Perempuan ya? Oke. Iya, aku malas banget kalau udah diketawain gitu. Dan yang kayak gitu suka ngikut soalnya. Itu yang paling malas. Iya. Betul. Kayaknya sih kalau dari rumah aku itu, karena memang ada pohon rambutan Kak di belakang rumah aku. Tapi pohon rambutannya itu punya orang sebenarnya, besar. Sampai rantingnya itu sampai ke atas rumah aku kan. Nah di situ pun aku juga pernah tidur di kamar aku, mimpi ya itu mereka pada ongkang-ongkang angge, banyak banget di situ. Mungkin dari situ juga sih rumahnya mereka. Iya, tinggalnya di pohon itu kali ya. Sampai wah, menarik sekali pengalaman kamu nih Adele. Semoga nggak sampai ganggu gimana-gimana ya. Iya, amin. Oke, terima kasih banyak Adele udah berbagi pengalamannya di Spooky Phone Night Website. Terima kasih. Terima salam buat Karisa ya. Aku penggemar berat jurnal Risa. Oh iya, siap. Terima kasih. Sama-sama, salam buat teman-teman semua di Depok juga. Itu tadi pengalaman kisah nyatanya dari Adele di Spooky Phone Nightmare Site, di mana dari kecil ternyata sudah ada kemampuan yang akhirnya membuat dia sampai sekarang itu bisa melihat makhluk-makhluk halus. Wow. Mungkin kamu juga punya pengalaman yang serupa dari kecil ngelihat sosok mungkin perempuan atau apapun itu dan terbawa sampai dewasa sekarang. Kamu bisa komen di bawah. Terima kasih banyak yang udah nonton Spooky Phone Night Website malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Spooky Phone Night Website selanjutnya. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Spooky Phone Night Website ini sendirian.